Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Sebelum kita memasuki materi kajian tafsir kita pada malam hari ini, seperti biasanya kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Lail, untuk menghafalnya atau mengulangi hafalan kita, atau memperbaiki bacaan yang barangkali belum pas sesuai dengan ilmu tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى
لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Para hadirin hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio Bas FM, Solo Tigo dan sekitarnya. Radio Al-Hikmah, Banyuwangi dan sekitarnya. Radio kita di Cirebon dan sekitarnya. Dan juga para pendengar radio-radio dakwah lainnya yang ikut menyiarkan kajian ini, serta para pemirsa Roja TV dan Yufid TV dimanapun Anda berada. Terakhir kita sampai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'amma man a'ta. Itu adalah pemaparan tentang kriteria pertama dari golongan yang akan mendapatkan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Karena setelah Allah menyebutkan inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya perilaku, perbuatan kalian itu berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang iman, ada yang kafir. Setelah menyebutkan secara global bahwa manusia itu perilaku dan perbuatannya berbeda-beda, maka kemudian Allah merinci, menyebutkan dua golongan yang berbeda. Golongan yang pertama yang baik, golongan yang kedua yang buruk. Golongan yang pertama akan mendapatkan kemudahan dari Allah Azza wa Jal, sedangkan golongan yang kedua akan mendapatkan kesulitan di dalam hidupnya. Nah, ketika Allah membahas golongan yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kriteria mereka apa. Ya, orang-orang yang akan mendapatkan kemudahan dari Allah di kehidupan dunia dan akhiratnya harus memenuhi kriteria apa saja. Maka kemudian Allah menyebutkan kriteria yang pertama, fa'amma man a'ta. Orang yang senantiasa memberi. Dan kita sudah jelaskan makna dari tafsiran ayat tersebut. Nah, malam hari ini kita akan membahas kriteria yang kedua, yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang ingin mendapatkan kemudahan di dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqa. Apa artinya wattaqa? Dan bertakwa. Yang pertama, dia harus senantiasa memberi. Memberi apa yang seharusnya diberi. Infak, ya, sedekah, memberi maaf, memberi ketaatan kepada Allah dan seterusnya. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, kriteria yang kedua adalah takwa. Para ulama kita ketika menafsirkan kata takwa di sini, sebagaimana dipaparkan di dalam kitab Zadul Masir karya Imam Ibnul Jauzi, beliau menyampaikan sekurang-kurangnya ada 3 penafsiran yang disampaikan oleh para ulama kita ketika mereka membahas makna dari ayat ini. Penafsiran yang pertama, kata mereka,
maksud dari takwa di sini bertakwa kepada Allah secara umum. Apa? Bertakwa kepada Allah secara umum. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, takwa di sini katanya maksudnya adalah menjauhi sifat pelit. Apa? Menjauhi sifat pelit. Kenapa? Karena sebelumnya adalah berbicara tentang memberi, ya, tentang infak, sedekah. Maka takwa setelah pembahasan masalah infak, maka cocoknya kata sebagian ulama adalah maksud dari takwa ini menjauhi sifat pelit. Sudah berapa ini? 2. Yang ketiga, kata ulama yang lain, maksud dari takwa di sini adalah menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Apa? Menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Berarti sudah ada 3 penafsiran. Kita ulangi yang pertama. Bertakwa kepada Allah secara umum. Yang kedua, menjauhi sifat pelit. Yang ketiga, meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kalau kita perhatikan dengan seksama, penafsiran yang pertama takwa kepada Allah secara umum. Kemudian yang kedua menjauhi sifat pelit. Yang ketiga meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kalau kita cermati lebih dalam, maka kita akan temukan bahwa penafsiran yang kedua, apa yang kedua? Menjauhi sifat pelit. Itu sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam penafsiran yang ketiga. Yang ketiga apa? Meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Termasuk di dalamnya apa? Pelit. Pelit haram enggak? Haram apa enggak? Haram. Kok masih pelit? Jadi penafsiran yang kedua, yaitu menjauhi sifat pelit, ini sebenarnya bisa dimasukkan ke penafsiran yang keberapa? Yang ketiga. Karena yang ketiga adalah meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah banyak. Salah satunya pelit. Sifat pelit. Sudah. Nah ternyata kalau kita perhatikan lagi, yang ketiga, apa itu tadi? Meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itu bisa dimasukkan ke penafsiran yang pertama. Takwa secara umum. Kenapa? Karena takwa adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Yang haram-haram ini dilarang gak sama Allah? Dilarang. Loh, berarti kalau kayak gitu, kesimpulannya penafsiran yang pertama ini sebenarnya sudah mewakili kedua dan yang ketiga. Bisa dipahami ini? Inilah pentingnya kita memahami ajaran Islam dengan komprehensif. Ya. Jadi ternyata kata takwa itu sudah mencakup seluruhnya. Karena sebagaimana yang kita sampaikan tadi, definisi takwa menurut sebagian ulama adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Perintah siapa di sini maksudnya? Allah dan Rasulnya SAW, serta menjauhi larangan Allah dan Rasulnya SAW. Takwa. Berarti kriteria yang kedua adalah menjalankan ketakwaan. Jadi kalau kita pengen mudah urusan kita harus takwa. Takwa adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Akeh apa ora? Banyak enggak? Banyak banget kalau kayak gitu Ustaz. Kalau jenengan urusannya pengen mudah dunia akhirat, jalankan seluruh perintah agama, tinggalkan seluruh larangan agama. A sampai, kalau ada setelah Z berarti nggak tahu ada nggak. Z udah paling belakang. Ya. Dari A sampai Z semuanya lakukan. Wah si kepriwe Ustaz. Kira-kira umur kita cukup nggak Ustaz untuk mengamalkan semuanya? Cukup nggak? Coba sekarang yang usianya 60 tahun ke atas. Dari seluruh perintah agama dan larangan agama, mana yang sudah dipraktekkan, mana yang sudah ditinggalkan? Kira-kira berapa persen?
60 tahun ke atas. Saya tanya 60 tahun ke atas. Yang 60 tahun ke bawah nanti, jangan usah jawab. Panjenengan yang 60 tahun ke bawah ini jangan merasa pede, oh nyong ngasih suwe boleh mati. Ya. Saya hanya ingin bertanya, kenapa kok saya pilih 60 tahun ke atas? Karena dia sudah lama. Sudah lama beragama Islam. Nah, jenengan ini sudah lama beragama Islam. Sudah berapa persen dari perintah agama yang dilakukan? Dan dari sekian larangan agama, sudah berapa yang ditinggalkan? Mayoritas sudah dilakukan atau minoritas? Atau 50-50? Wallahu a'lam Ustaz, kayaknya si akeh sing ngurung ya Ustaz. Masih banyak yang belum. Nah, terus gimana Ustaz? Kadang-kadang kita itu ada sebagian orang ketika pekerjaan numpuk, ya. Kan kadang-kadang kita punya pekerjaan itu pekerjaan numpuk. Yang kerja di kantor berkas ini belum selesai, ini belum selesai, ini belum selesai. Saking banyaknya akhirnya sebagian orang gimana? Tinggal apa? Ditinggal turu. Saking pusingnya ini banyak banget pekerjaan. Nah sekarang yang ada di hadapan kita perintah agama banyak banget. Terus yang mau kita kerjakan dulu yang mana? Yeah. Kita harus mengawali perintah-perintah itu dari mana? Kita ini ingin mendapatkan kemudahan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, fasanuyassiruhu lil yusra. Kita itu pengen dapat itu Ustaz, tapi syaratnya harus takwa. Sedangkan takwa itu luas banget. Kita mulainya dari mana? Atau startnya itu dari mana? Kita akan mulai dari intinya ketakwaan. Dari apanya? Intinya, sumbernya ketakwaan. Apa itu Ustaz sumber ketakwaan? Kita simak apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kata beliau, seorang itu tidak akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Kita semuanya sedang berjalan. Berjalan menuju kepada ridhonya siapa? Allah. Kita semua ini tidak akan sampai menuju ke tujuan utama kita, yaitu ridhonya Allah, kecuali ketika kita punya modal ketakwaan hati. Apa? Ketakwaan hati. Kenapa? Karena kata beliau, takwa yang sejati adalah takwa yang ada di dalam hati. Bukan sekedar takwa yang kelihatan dalam anggota tubuh kita. Ini kata beliau. Jadi takwa yang sejati itu takwa dalam hati. Bukan sekedar amaliyah lahiriah seorang hamba yang kelihatan dengan mata saja, bukan. Beliau menyampaikan seperti ini, dalilnya apa? Sumber ketakwaan itu ada dalam hati, itu dalilnya apa? Kalau kita ingin takwa, mulailah dari hati, memperbaiki hati. Dari mana beliau menyimpulkan hal ini? Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Sambil Nabi SAW menunjuk kemana? Ke dadanya. Alias takwa itu di hati. Beliau ulangi lagi, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Ulangi lagi sama Nabi 3 kali, takwa itu di sini. Hadis riwayat Muslim. Berarti sumbernya takwa di mana? Di hati. Tolong, ketika kita membaca hadis Nabi SAW, jangan kita asal di dalam menafsirkan, menerjemahkan, memahami hadis tersebut. Kalau penafsirannya ngawur,
Nanti bisa-bisa ada orang mengatakan, Mbak kok nggak pakai jilbab Mbak? Sing penting tuli atine. Rasulullah bersabda takwa itu di sini, bukan di sini. Ini bahaya ini. Ya, ini bahaya. Bisa-bisa ada orang nggak pakai jilbab, alasannya hadis Nabi, itu kan repot. Dalilnya apa Mbak? Dalilnya hadis Nabi. Loh, orang nggawa jilbab kok dalilnya malah hadis Nabi. Ya. Lah terus maksud takwa itu di sini itu apa Ustaz? Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa maksud takwa itu adalah di hati. Kata beliau bahwa amaliyah lahiriah seorang hamba yang kelihatan dengan mata kepala kita, sholatnya, zakatnya, umrohnya, hajinya, pokoknya amalan yang kelihatan oleh mata. Ya, apalagi contohnya selain sholat, umroh, haji, zakat, birrul walidain, silaturahim, yang kelihatan dengan mata, amalan-amalan yang kelihatan oleh mata. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, belum tentu menunjukkan ketakwaan seseorang. Apa? Belum tentu menunjukkan ketakwaan seseorang. Terus ketakwaan yang sejati di mana? Ketakwaan yang sejati adalah ketika hati seorang hamba dipenuhi dengan rasa pengagungan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, dan juga perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari hadis Nabi, takwa itu di mana? Di hati. Pengagungan tempatnya di mana? Hati. Takut kepada Allah tempatnya di mana? Hati. Merasa diawasi sama Allah tempatnya di mana? Hati. Jadi orang sudah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya adalah ketika dia bisa mengolah hatinya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, berarti kalau orang sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, itu belum tentu takwa dia Ustaz. Belum tentu. Kenapa? Karena ada orang yang melakukan amal ibadah tersebut bukan karena mencari ridhonya Allah. Nggih, nopo mboten? Contone. Sodako mengana ngene, rajin banget sodako. Musim-musiman. Musim kampanye. Musim apa? Kampanye. Anu arep nyalek. Sedekah sana, sedekah sini, bagi sembako sana, bagi sembako sini, nyumbang buat masjid sekian truk pasir semen. Bareng ora dadi, jaluk dibalekaken. Ketika enggak jadi, semennya itu minta dikembalikan. Subhanallah. Dan wis dadi masjid. Saya bukan sedang menuduh orang-orang tadi tidak ikhlas, enggak. Akan tetapi belum tentu orang yang rajin sedekah itu tulus karena Allah, belum tentu. Barometer ukurannya ada di mana? Hati. Orang yang umroh setiap bulan, apa mesti dia itu tulus? Belum tentu. Tolong difahami dengan baik. Bukan berarti saya ini sedang memprovokasi gak usah umroh, gak usah sedekah. Bukan. Gak usah sholat. Ya. Apakah setiap orang yang rajin ke masjid itu mesti ikhlas di dalam hatinya semata-mata sholatnya karena Allah? Belum tentu. Ya. Sekali lagi bukan berarti saya katakan tidak perlu sholat, bukan. Akan tetapi ketakwaan yang sejati adalah ketika amalan-amalan lahiriah tadi
didorong dari hati. Kenapa sholat? Karena mengagungkan perintah Allah Azza wa Jalla. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 32. Surat apa? Al-Hajj ayat 32. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah." Ketahuilah, orang-orang yang mengagungkan perintah dan larangan Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu tanda hatinya takwa. Mengagungkan perintah Allah itu maksudnya apa, Ustaz? Begitu datang baca Allah memerintahkan A, sami'na wa ata'na. Ketika tahu baca dalam Al-Quran Allah mengharamkan B, langsung tinggalkan. Gak usah banyak alasan, apalagi protes. Ustaz, masa riba haram? Masa riba haram? Salah apa, Ustaz? Saya kan meminjamkan duit sama dia. Dia ini, ya, berarti kan saya sudah berbuat baik sama dia. Masa saya nggak boleh mendapatkan untung, bunga, bangucek-ucek, ya? Apa saya nggak boleh mendapatkan untung ketika saya sudah membantu dia, Ustaz? Apa bedanya dengan jual beli, Ustaz? Jual beli kan transaksi untuk mendapatkan keuntungan. Apa bedanya, Ustaz, meminjamkan duit sama jual beli? Kan sama-sama transaksi, Ustaz. Mirip dengan perkataannya kaum musyrikin. Ucapan itu mirip dengan perkataannya kaum musyrikin. Ketika mereka berkata dalam Al-Quran, diceritakan oleh Allah, innamal bay'u mithlur riba. Kata kaum musyrikin, jual beli itu sama kayak riba. Loh, ini sama persis ini. Innamal bay'u mithlur riba. Maka kemudian ketika kaum musyrikin mengucapkan kalimat tadi, Allah subhanahu wa ta'ala langsung menjawab. Ketika kaum musyrikin tanya apa bedanya antara jual beli sama riba. Apa bedanya nyari untung dari jual beli dengan nyari untung dari ngutangi orang lain? Bedanya apa? Bok sama-sama nyari untung. Bedanya langsung dijawab sama Allah. Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Bedanya jual beli itu dihalalkan sama Allah, riba itu diharamkan sama Allah. Itu bedanya. Alias jual beli halal, riba itu haram. Itu bedanya. Oh, kayak gue. Kalau orang yang beriman, bertakwa beneran hatinya, maka dia akan mengagungkan perintah Allah, mengagungkan larangan Allah, haram tinggalkan. Itulah takwa yang sebenarnya. Mengagungkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takutnya ini bukan ketika sedang di hadapan orang banyak. Tapi takutnya itu ketika dalam segala kondisi. Ketika sendirian dan ketika di hadapan orang banyak. Banyak di antara kita ketika lagi sendirian melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Coba sekarang ya, coba. Kalau misalnya jenengan lagi bareng-bareng sama jamaah pengajian seperti ini, lagi bareng-bareng kayak gini lagi ngaji. Misalnya ya, ini cuma misalnya saja. Tahu-tahu, maaf, ada cewek cakep lewat misalnya, pakai baju yang apa? Minim, seksi. Misalnya lewat. Ini lagi ngaji nih, lagi ada teman-teman yang baik-baik. Kira-kira jenengan melirik apa orang?
Melirik, Masya Allah. Sudah di depan orang banyak masih melirik. Banyak di antara kita akan merasa malu kan. Harus lagi pengajian masa sih pelirak-pelirik. Ya. Tapi coba ketika jenengan lagi sendirian. Lagi di depan rumah, lagi duduk, lagi ngopi, istri lagi pergi, anak-anak lagi nggak ada. Tahu-tahu ada lewat, cewek cakep lewat, gimana? Kesempatankah? Ini bukan takut yang sejati sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut yang sejati adalah takut kepada Allah ketika lagi sendirian atau ketika di hadapan orang. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu dihafalkan buat orang-orang yang, terutama buat orang-orang yang masih kesulitan untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah ketika sendirian. Doa ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Doanya agak panjang, saya akan ambil awalnya saja. Yang kaitannya dengan masalah takut. Allahumma. Apa? Allahumma. Hafal? Alhamdulillah. As'aluka. Apa? As'aluka khashyataka. Khashyataka. Apa? Khashyataka fil ghaibi wasyahadah. Kita ulangi. Allahumma as'aluka khashyataka fil ghaibi wasyahadah. Kita ulangi. Allahumma as'aluka khashyataka fil ghaibi wasyahadah. Artinya Allahumma, apa artinya? Ya Allah, ya Allah, as'aluka, aku minta kepadamu. Minta apa? Khashyataka, minta rasa takut kepadamu. Atau dengan kata lain, tumbuhkanlah rasa takut di dalam hatiku kepadamu ya Allah. Kapan? Fil ghaibi, ketika sedang sendirian. Wasyahadah, atau ketika di hadapan orang lain. Apa? Aku mohon rasa takut kepadamu ya Allah ketika sedang sendirian ataupun ketika di hadapan orang lain. Kalau orang sudah bisa menerapkan ini, maka dia nggak perlu lagi diawasi oleh KPK atau diawasi oleh polisi atau jaksa, nggak perlu lagi. Karena dia takutnya sama Allah, dan Allah itu mengawasi kita dimanapun kita berada. Makanya sebenarnya kalau pengen memberantas korupsi dari negeri kita, sebenarnya gampang saja. Apa itu? Takwa. Justru takwanya itu yang sulit, Ustaz. Jadi kalau semuanya takwa sama Allah, dan takwanya tadi betul-betul dari mana tadi? Dari hati. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam beribadah kepada Allah nggak perlu dia dioprak-oprak. Oprak-oprak siapa sih? Nggak perlu didorong-dorong sama orang lain, karena dia sudah tahu dia selalu diawasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh takwanya apa? Hati. Mengagungkan perintah Allah.
Itu bagian dari takwanya hati. Takut kepada Allah, bagian dari takwanya hati. Dan ada juga bagian dari takwanya hati adalah sikap adil. Apa? Sikap adil. Ketika kita bisa berbuat adil, itu juga bagian dari takwa hati kita kepada Allah. Mari kita baca firman Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Maidah ayat 8. Surat Al-Maidah ayat berapa? 8. Allah berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu." Janganlah sekali-kali kebencian kalian kepada orang lain menghalangi kalian untuk berbuat adil. Kita ulangi. Apa? Janganlah kebencian kalian kepada orang lain menghalangi kalian untuk bersikap adil kepada dia. I'dilu. Berbuat adillah kalian. Huwa aqrabu littaqwa. Sikap adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Yang sulit itu adil kepada orang yang kita benci. Kalau adil sama teman kita yang kita senangi, itu gampang. Yang paling sulit adalah adil kepada orang yang tidak kita sukai. Contoh. Kasih contoh. Panjenengan seorang jomblo. Pemuda yang masih perjaka. Mengincar seorang gadis. Ternyata yang mengincar gadis itu bukan cuma jenengan. Anda punya saingan. Dan saingan Anda juga orang yang baik-baik juga. Teman-teman Anda bahkan. Suatu saat Anda dipanggil oleh calon mertua. Baru apa? Calon. Jangan GR dulu, baru calon. Calon mertua ini tertarik kepada salah satu saingan kita. Calon mertua tersebut tahu kita ini teman baik dia. Dia pengen tahu perilaku saingan kita ini. Maka dia panggil kita. Mas, jenengan temannya si Fulan? Nggih, betul, saya teman akrab dia. Saya ini lagi pengen menjodohkan anak saya sama si Fulan ini. Teng. Jenengan teman akrabnya, saya pengen tahu perilaku dia bagaimana. Ayo kok. Gimana? Bisa adil? Bisa adil nggak? Berat apa ringan? Berat. Dorongan nafsu akan menghalangi dia untuk melihat kebaikan-kebaikan teman kita. Saat itu yang kelihatan adalah apa? Jelek-jeleknya. Lupa sudah yang namanya kebaikan-kebaikan dia. Dia pikir ketika dia menjelaskan aib-aib saudaranya ini dan dia tutup-tutupi kebaikannya, dia pikir dia bisa meraih si wanita tersebut. Dia pikir seperti itu. Padahal kalau Allah sudah menakdirkan wanita itu jodohnya kamu, ya akan kamu dapatkan tanpa kamu harus menjatuhkan teman kamu. Kalau dia ini, wanita tersebut, memang Allah takdirkan jodohnya saingan kamu, mbok kamu mau jatuhkan, ya tetap akan dia jadi jodohnya saingan kamu. Karena mungkin dia nanti, karena Anda terlalu terlalu berapi-api, ya, terlalu membesar-besarkan kekurangannya, jadi dia malah curiga. Ini orang kok kayak gini ditanya ya. Katanya teman baik tapi menjelaskan apa?
kekurangannya. Wah, saya harus cari yang lainnya. Teman yang lainnya, temannya si dia ini yang sudah nikah. Berarti lebih apa? Lebih netral. Ya. Tanya, apa kayak gini? Oh enggak, itu enggak benar itu. Wah, malah jadi calon mertua itu jadi enggak respect kepada si pemuda yang tadi enggak adil. Ya. Makanya pesannya Allah Subhanahu wa taala adalah bersikap adillah walaupun engkau membenci seseorang. Sulit di situ. Orang bisa bersikap adil terhadap orang yang dia benci, itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Contoh yang lain. Bagian dari apa? Takwa hati. Ketika Allah menceritakan kriterianya orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Ali Imran ayat 134. Apa? Surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa adalah orang yang berinfak ketika dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Itu takwa. Sedekah ketika duit banyak atau sedang kekurangan. Rata-rata dari kita infak, sedekah kapan? Tanggal nom. Kalau sudah tanggal tua gimana? Rasanya gue angel banget ngetokakan apa? Duit. Kayaknya di dompet itu ada apanya? Ada lemnya, nempel. Sulit banget dikeluarkan. Kalau panjenengan bisa berinfak ketika dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit, itulah tanda takwa. Dan itu tidak lain tidak bukan karena dorongan perasaan di dalam hati akan keyakinan rizki itu dari Allah. Bukan berarti nominalnya harus sama, enggak. Ya. Kita baru gajian yang nominalnya mandan gede. Ketika lagi tanggal tua ya mandan sedikit, tapi konsisten. Ya. Ini semua adalah bagian dari takwa hati. Lah Ustaz, supaya kita bisa takwa yang kayak gitu Ustaz. Kita ini Masya Allah Ustaz, sholat saja kadang-kadang masih aduh ya. Oh bisa sampai kayak gitu Ustaz. Caranya antara lain adalah kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya doa yang diajarkan sama Nabi SAW ini sering kita dengarkan. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, karuniakanlah takwa kepada jiwaku. Allahumma ati nafsi taqwaha. Karuniakanlah takwa kepada jiwaku ya Allah. Itu yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Jadi kita ini gak mungkin bisa sampai derajat takwa kalau gak ada bantuan dari Allah. Makanya kita minta sama Allah. Jangan mengandalkan kekuatan pribadi kita. Mentang-mentang sudah ngaji lama. Mentang-mentang anaknya mudin. Anaknya kiai, anaknya ustad. Ya, jangan mentang-mentang. Ya. Mentang-mentang sudah haji. Ya, berkali-kali jangan. Tapi tetap kita minta sama Allah agar kita dibantu sama Allah untuk merealisasikan ketakwaan. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan pernah bosan untuk mensucikan jiwa kita. Alias tazkiyatun nafs. Terus ya, memperbaiki hati kita. Hari ini sholatnya belum ikhlas, besok usahakan lebih ikhlas lagi. Hari ini sholatnya belum khusyuk, dan khusyuk itu tempatnya di mana? Di hati.
Besok sholat subuh saya lebih khusyuk lagi. Tadi maghrib belum khusyuk, bismillah. Nanti isya saya akan berusaha lebih khusyuk lagi. Terus berusaha untuk melakukan tazkiyatun nafs. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika Allah berfirman dalam surat Asy-Syams. Ayat 7-10. Ayat 7-10. Allah berfirman. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Terus apa? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, melakukan tazkiyatun nafs. Ini mumpung ini pas lagi tazkiyatun nafs, besok malam Ahad jadwalnya pengajian tazkiyatun nafs di Masjid 17 Purwokerto. Ya, Masjid 17 Purwokerto setiap malam Ahad ketiga. Ya, setiap malam Ahad ketiga di Masjid 17 Purwokerto pada maghrib sampai isya. Waktunya sudah habis, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.